Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaba kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama kami Al Ustaz Husaini hafizahullah taala. Insyaallah kita akan menjelaskan beberapa perkara tentang Ramadan. Dan kita sapa dulu Ustaz Husaini. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah tayyib. Kaif antum? Masyaallah bikhair. Alhamdulillah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal yang terjadi di bulan Ramadan. Salah satunya orang tidak mempersiapkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Banyak pula orang melewati Ramadan dengan seadanya. Maka mungkin harus kita bedah, Ustaz. Yaitu, apa sih makna Ramadan yang hakiki? Menurut antum? Betul, Ustaz? Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah wa ba'du. Puasa atau yang kita sebut dengan Ramadan ya, kapan kita biasa adalah mengucapkannya puasa. Yang mana kalau kita tinjau dari secara bahasa, bahwa puasa itu berarti kan menahan diri. Ya, ketika kita memahami kalimat menahan diri bukan hanya sekedar yang kita tahu bulan puasa menahan diri dari makan dan minum saja atau menahan syahwat ya antara suami istri. Tidak, akan tetapi makna yang hakiki dari secara bahasa tadi adalah menahan diri dari segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah, yang tidak dicintai oleh Allah. Maka ini yang dimaksud dengan puasa secara hakiki. Ya, makanya kita lihat dari tujuan puasa itu apa? Agar kita meraih derajat takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Insyaallah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kamu bertakwa. Jadi tujuan puasa itu adalah agar kita meraih takwa. Tapi bagaimana caranya? Yaitu dengan menahan diri. Menahan diri dari segala hal yang pertama yang membatalkan puasa kita, yang merusak pahala kita, dan menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian. Nah, Masya Allah Ustaz, Masya Allah bagus sekali. Jadi memang puasa ini sih bentukannya seakan-akan simpel ya. Iya. Tapi ternyata di dalamnya banyak yang harus kita jaga. Sahih. Menahan tadi hawa nafsu, hal-hal yang melalaikan dan lain-lain. Nah, Masya Allah. Syukur Ustaz. Semua yang kita tahan itu ya pandangan kita, pendengaran kita, lisan kita apalagi ya kan. Ini semuanya harus ditahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian yang kedua Ustaz, kira-kira ketika kita ingin PDKT Ustaz paham kan ya? Yeah. Ketika ingin ta'aruf misalkan dengan Ramadan supaya kita lebih lebih dekat lagi dengan Ramadan, maka tentunya kita harus tahu keutamaan apa saja sih yang ada di bulan Ramadan ini sehingga kita semakin cinta dengan Ramadan. Kira-kira apa Ustaz? Berkaitan tentang keutamaan, apa sih yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang disebut menjadi orang yang bertakwa? Karena tujuan dari Ramadan itu sudah kita ketahui bahwa dia adalah takwa. Ya, dan apa sih keutamaannya gitu ya? Apa sih keutamaannya? Keutamaannya sangat banyak. Namun sebelum saya menyebutkan beberapa keutamaan ya, bahwasanya orang kalau tidak mengetahui keutamaan sesuatu, orang itu malas untuk mengetahui hal tersebut. Ya, orang tidak mengetahui keutamaan sesuatu, maka enggan untuk bersahabat dengannya. Maka untuk itu, ini pertanyaannya bagus, Ustaz. Ya, untuk menanyakan keutamaan. Ya, tujuannya apa? Agar diri kita itu semangat lagi untuk melaksanakan ibadah puasa, gitu ya. Jadi diantaranya keutamaannya sangat banyak sekali, namun saya sebutkan beberapa ya. Yang pertama adalah keutamaan puasa itu adalah kita dapatkan derajat takwa. Ya, sebagaimana ayatnya tadi sudah kita sebutkan, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa atau agar mudah-mudahan kamu bertakwa. Kemudian diantara keutamaannya adalah puasa merupakan amalan khusus yang satu-satunya amalan yang tidak disebutkan nominal pahalanya. Ya, Allah sebutkan kalau di dalam kayak seperti sholat misalkan 27 atau 25 derajat atau sedekah ya besar
pahalanya ditentukan. Tapi ibadah puasa ini tidak, ya. Menunjukkan bahwasanya ibadah puasa ini pahalanya besar dan tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji wa ana ajzibi. Ya, ini Allah khususkan. Ibadah puasa itu adalah kullu amali bani Adam lahu. Allah berfirman, semua amal perbuatan anak Adam itu untuk mereka. Illa shaum, kecuali puasa. Wa ana ajzibi, ya. Fa innahu li wa ana ajzibi. Bahwa puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Menunjukkan bahwasanya keutamaan puasa dia punya kekhususan tersendiri dari pahalanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang berpuasa memperoleh dua kesenangan, ya, dua kesenangan, yaitu senang di waktu dua kebahagiaan gitu, kebahagiaan di waktu berbuka, dan nanti ini yang paling utama yaitu keutamaan kebahagiaan tatkala bertemu dengan Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Ya. Kemudian yang artinya adalah, ya, bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan di saat berbuka, maknanya ketika misalkan orang berpuasa, tapi di waktu asarnya misalkan berbuka, kemudian datang waktu berbuka, tidak ada yang tahu, ya, dia berbuka tidak ada yang tahu. Tapi tatkala datang waktu berbuka, orang ini tidak akan senang. Beda dengan orang yang tidak berbuka tadi. Itu makna dari lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih, kebahagiaannya ketika berbuka puasa. Karena sudah lama berjam-jam menahan lapar, itu ketika dihadapkan makanan senang, gitu, ya kan? Sahih. Secara hakikatnya begitu. Kemudian yang kedua, dan ini adalah yang luar biasa, yang kebahagiaan yang luar biasa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya juga, ya, keutamaan bulan puasa itu bahwasanya orang yang menahan lapar, ya, orang berpuasa lama jangka waktunya menahan diri dari makan, otomatis aroma mulut tidak sedap, gitu, ya. Tapi aroma mulut yang tidak sedap ini memiliki kedudukan atau pahala yang besar di sisi Allah. Apa gantinya? Kalau kita secara hakikat nih sekarang, mungkin kita nggak enak menghirup aroma napas dari saudara kita. Tapi aroma napas ini di sisi Allah lebih mulia, lebih harum daripada harumnya minyak wangi kasturi namanya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam hadis qudsi, wala khalufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih atyab, lebih baik, lebih harum daripada minyak kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan sangat banyak lagi yang lainnya. Ya, kira-kira, ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan berkaitan tentang keutamaan puasa. Dan ada lagi memang yang sangat banyak sekali, luar biasa. Masya Allah Ustadz, Masya Allah banyak banget ya ternyata. Dan tadi kata Ustadz, tidaklah orang mengetahui keutamaan terkecuali orang yang punya keutamaan, ya, tentunya. Dan tentunya orang nggak akan aware, nggak akan ngerasa ingin dekat kalau dia tidak tahu keutamaannya. Iya, contohnya saya berikan contoh sederhana. Misalkan anak kecil, antum kasih duit misalkan 10 juta satu gepok misalkan. Antum hadirkan koran misalkan. Ada bedanya nggak antara koran dengan duit ini bagi anak kecil? Dia akan sobek. Karena nggak ada bedanya. Dia nggak mengetahui keutamaan. Sahih. Tapi jangan coba-coba kasih orang dewasa, gitu kan? Yes. Karena duit bisa membeli rumah. Masya Allah. Dengan duit bisa pergi haji dan umrah. Masya Allah. Dengan duit bisa begini dan begitu, ya. Untuk mencari kehidupan yang mewah dan banyak, ya. Nah, Masya Allah. Ya. Tempat yang luar biasa. Makasih Ustaz. Kemudian Ustaz, dari tadi yang disampaikan, Masya Allah, ternyata yang namanya keutamaan puasa banyak banget, ya. Sangat banyak. Dan itu hanya segelintir yang tadi kita sebutkan, sebagian saja. Dan banyak lagi yang lain. Masya Allah. Kemudian Ustaz, ketika kita sudah tadi tahu hakikat puasa, kemudian kita tahu juga keutamaan puasa, kadang-kadang Ustaz, kita nggak tahu apa sih yang membuat puasa ini batal gitu, atau membuat puasa ini gagal gitu. Kalau orang yang sudah jatuh cinta kepada seorang misalkan, kemudian dia tahu keutamaan orang ini karena dia Masya Allah dan lain-lain, tiba-tiba dia melanggar sebuah aturan, ini kan orang jadi gak jatuh cinta lagi. Sahih. Nah, kira-kira menurut antum Ustaz,
kalau puasa ini pembatalnya apa sih yang sering banget kita Nah, temuin gitu di lapangan? Karena Ana lihat gitu, Ustaz, hal-hal ini terjadi dan mereka tidak tahu ilmunya gitu, tidak tahu Iya. apa aja pembatal-pembatalnya. Menurut Ustaz bagaimana, Ustaz? baik. Sebenarnya ya berkaitan tentang pembatal puasa ini juga sudah disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis ya. Mungkin hal yang pertama kali yang membatalkan puasa tentu makan dan minum dengan sengaja ya. Nah. Sebagaimana Allah sebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah. Makan minumlah sampai terang jelas di antara kamu berkaitan tentang benang hitam dan benang putih ya, maksudnya pagi, waktu siang dan malam jelas hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini menunjukkan bahwasanya perintah makan dan minum di waktu petang ya, kita makan minum di waktu petang sampai jelas antara waktu fajar dan dengan waktu siangnya, sehingga waktu siangnya kan kita terhalang atau di apa namanya, Sekarang buat dilarang untuk makan dan minum, dan itu mulainya dari fajar ya, fajar shadiq. Nah, kalau ini sudah jelas ya, maka di situ kita menahan diri dari makan dan minum. Maka di sini orang yang makan dan minum dengan terang-terangan atau sengaja, maka puasanya batal. Nah. Ya. Kemudian yang kedua itu misalkan berkaitan tentang wanita haid. Ya, wanita haid ketika waktu siang harinya ternyata dia sedang berpuasa, tapi waktu siang harinya dia itu datang bulan gitu ya. Maka ini puasa yang tadinya dia mulai batal. Maka dia harus mengqadanya nanti. Ya, kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Maka orang ya, ada orang yang biasa sengaja muntah, entah itu dia sengaja melihat sesuatu yang jorok sehingga dia muntah. Ini bagian dari sengaja. Nah. Kemudian memasukkan jarinya ke dalam mulut itu membuat dia namanya muntah juga. Tapi tanpa sengaja itu tidak membatalkan puasa. Ini yang kita sebutkan adalah sengaja. Kemudian yang berikutnya adalah berhubungan suami istri. Ya, ini juga membatalkan puasa, Ustaz. Ya, sebagaimana diterangkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya juga yang membatalkan puasa itu orang gila, Ustaz. Orang gila. Ya, orang gila karena ya Tiba-tiba orang sakit. mendapatkan kewajiban itu orang yang berakal. Adapun orang gila maka dia tidak wajib berpuasa. Namun gila itu apabila dia temukan di waktu siang Ramadan dia setengah hari puasa, tapi tiba-tiba gila misalkan, maka batal puasanya. Ya. Kemudian diantaranya juga yang membatalkan puasa itu adalah murtad, Ustaz. Orang yang keluar dari agama Islam ini bagian dari pembatal puasa. Ya, termasuk juga ya ada dia tidak sampai membatalkan puasa, Ustaz. Misalkan kayak berkata dengan kata-kata yang keji, yang jorok, suka mencaci maki, ini akan mengurangi pahala darinya, tidak membatalkan puasa gitu. Demikian, Ustaz. Nah, Masya Allah, Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Masya Allah banget. Ternyata yang batal puasa tuh termasuknya sedikit ya. Iya, sedikit. Dalam artian tidak sebanyak keutamaannya. Iya, utamanya. Menunjukkan bahwa keutamaannya lebih besar daripada apa? Batalnya tadi cuma apa? Makan minum ya jelas. Kemudian berhubungan intim. Kemudian tadi yang merusak berkata dengan yang tidak Baik, pantas, iya. tidak baik seperti itu. Tapi kita saat melihat ya bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini lebih banyak keutamaannya. Harusnya kita lebih gampang buat melaksanakannya dan meninggalkan perkara yang tadi Iya, sahih. daripada kita harus apa atau mengerjakan perkara-perkara yang tadi yang keji, yang itu sangat-sangat bisa dikontrol harusnya saja. Iya, cuma itu kebanyakan manusia itu diatur itu nggak mau. Allah. Itu yang membuat mereka melanggar. Iya. Ya. Sehingga adanya aturan itu buat mereka langgar. Ini kaidah mereka. Ya. Adapun kaidah syariat tidak begitu. Kalau ada batas kita nggak boleh lewati. Begitu. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Mungkin itu aja tadi yang bisa Anda tanyakan ke antum dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan, Ustaz, kata-kata atau apa tentang puasa ini di akhir? Tayyib, bahwa para pemirsa gitu ya, bahwasanya puasa ini merupakan atau ibadah puasa ini merupakan sesuatu yang istimewa ya, yang datang sekali setahun.
maka jadikanlah ia sebuah ladang yang mana kita menanam sesuatu, kemudian dia akan tumbuh, memberikan sesuatu yang memberikan keuntungan yang sangat besar. Mungkin bagi saya akan istilahkan bulan puasa itu seperti itu, ladang yang mana satu-satunya ladang ini di musim tertentu hanya mendapatkan hasil yang tidak memiliki nilai yang sama dengan yang musim yang lainnya kayak gitu. Ya, saya umpamakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang memiliki keutamaan yang lebih, maka jadikanlah dia ladang. Ya, sehingga kita panen nanti dengan panen yang memuaskan gitu. Ya, itu sih. Ya. Tapi mungkin itu saja yang disampaikan oleh Ustaz Husaini Hafizahullah Ta'ala, dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentunya apa yang menjadi nasihat tadi, kemudian menjadi poin-poin tadi, semoga bisa bermanfaat kepada kami tentunya dan kepada para pemirsa semuanya. Dan tentunya yang kita harus pahami bahwa bulan puasa ini waktunya terbatas, hanya 30 hari tadi yang disampaikan. Gimana apa? Ladang ini hanya ada di 30 hari ini. Dan buahnya akan dihasilkan atau akan kita nikmati selama berapa? Selama 1 tahun ke depan, bahkan mungkin lebih daripada itu ya Ustaz ya. Dan mungkin aja yang ini yang bisa kita sampaikan, dan terima kasih kepada Al-Ustaz, asykurukum syukran katsira ala al-jawab Ustaz Husain. Jazakallahu khaira. Semoga Allah memberikan taufik kepada Ustaz Husain dan kepada kita semua dan kepada pemirsa tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. من تباريح السنين وادع لنا